rangkaian acara dari HUT Partai Gerindra yang ke-15 yang berlangsung di pusat DPP Partai Gerindra di kawasan Jalan Harsono RM nomor 54 di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Dan tadi kalau misalnya kita lihat bahwa Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra ini menyapa para pengurus Gerindra dari 34 provinsi serta tak lupa juga menyapa para sayap Partai Gerindra mulai dari Tidar, Gemira, Gekira dan juga Pira dan juga masih banyak lagi. Dan tadi juga sempat bahwa ada pengarahan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menegaskan juga bahwa tiap presiden punya prestasinya masing-masing seperti itu. Dan saat ini di studio juga masih bersama saya Bang Rimba seperti itu ataupun Riki Tamba selaku Ketua DPP Partai Gerindra bidang pemetaan basis pemilih dan TPS tahun 2020 hingga 2025 sekaligus juga juru bicara jaringan 98. Sebelum saya berbincang kembali bersama Bang Rimba seperti itu, tadi kalau misalnya kita lihat bersama Bang Rimba seperti itu tadi. Oh iya, Ritam, sorry. Saya lupa. Bang Ritam seperti itu, kalau misalnya tadi dilihat sudah ada tadi disapa-sapa seperti itu oleh Pak Prabowo. Nah, kita langsung berbicara soal jabatan Bang Ritam sendiri nih, seperti itu. Terkait dengan pemilu 2024 yang nanti akan berjalan serentak seperti itu, akan berapa banyak sih yang nantinya diterjunkan dari tim pemetaan pemilihan seperti itu dari Gerindra sendiri? Ya, sekarang dalam survei internal kita, Pak Prabowo sebenarnya sudah semakin leading, dan kita juga mengapresiasi, menghormati teman-teman lembaga survei yang kerap kali menjadikan Bapak Prabowo Subianto Djodikusumo sebagai top leader di berbagai hasil survei. Tapi ini juga tidak membuat kader Gerindra sebaiknya tidak euforia, tapi lebih baik kerja langsung ke bawah seperti perintah Pak Prabowo untuk membantu rakyat, untuk turun ke lapangan, untuk berkontribusi nyata, bergotong royong, sehingga apa yang dihasilkan oleh Partai Gerindra besok itu memang hasil dari kerja keras kita semua. Jadi jangan terlena dengan puja-puji, dengan opini-opini yang berkembang di luar. Nah, khusus tadi di perayaan HUT hari ini, saya mencermati adanya pernyataan Bapak Presiden Joko Widodo yang sangat menarik. Jadi ada poin penting, Pak Jokowi sangat mengapresiasi, sangat menghormati, sangat mengendorse kinerja Pak Prabowo Subianto dan menteri-menteri serta pejabat-pejabat yang berasal dari Partai Gerindra. Dibilang Pak Jokowi sangat berprestasi dan lain sebagainya. Dan ada tadi quote dari Pak Jokowi juga, mari kita tingkatkan gotong royong kita. Dan ini memang sama, sesuai dengan semangat Gerindra yang dari tahun ke tahun itu nggak pernah berubah, yaitu gotong royong, bekerja bersama, membantu rakyat dan lain sebagainya. Jadi tentang pemetaan kembali tadi, saya rasa biarlah itu dilakukan secara internal, tetapi sekaligus saya sebagai staf Badan Pemenangan Pemilu Partai Gerindra di bawah Pak Supri Dasko Ahmad menyerukan kepada seluruh partai kader Partai Gerindra, ayo kita terjun membantu rakyat, turun ke lapangan dan berkontribusi nyata. Jangan terlena dengan segala puja-puji dan opini-opini bagus yang bisa meninabobokan kita. Pengalaman 2014-2019 sudah mengajarkan kita, jangan sampai kita semangat di awal tapi kendor di ujung. Oke, sebenarnya kalau misalnya kita berbicara Bang Ritam seperti itu soal posisi Partai Gerindra yang saat ini berada di posisi 2 teratas sebagai partai politik terbesar kedua teratas seperti itu ya. Apakah ini sebuah bisa dikatakan apakah ini sebuah tanggung jawab yang besar atau ini kayak oh ya udah apakah berpuas diri dengan posisi itu atau seperti apa? Ya, benchmark nomor 2 ini kan sebenarnya harus semakin melecut diri kader-kader kita ya, termasuk anggota-anggota dewan yang sekarang ada 78 orang. Jadi jangan berpuas diri dan sesuai dengan target cita-cita dari Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Gerindra, semoga kita insya Allah menjadi pemenang pemilu nomor 1 besok dengan target ya minimal 110 kursi. Dan saya semakin optimis karena dari laporan-laporan informasi yang didapatkan dari DPD dan DPC se-Indonesia, memang kader Partai Gerindra ini semakin semangat, semakin rajin terjun ke lapangan dan lain sebagainya. Cuman ada satu kekurangannya, kader Partai Gerindra ini kurang suka main medsos, sehingga memang ada yang terlupakan di teman-teman segmen pemilih milenial. Besok ada 130 juta, sekitar 55-60% pemilih itu adalah dari generasi milenial sentenial. Nah, ini saya juga menyuruhkan kepada seluruh kader Partai Gerindra seluruh Indonesia, ayo
selain kita terjun ke lapangan, selain kita tempur lapangan, juga mari kita bermain medsos. Misalnya teman-teman melakukan bakti sosial, teman-teman berdiskusi, teman-teman ketemu petani, teman-teman ketemu pedagang dan sebagainya, tolong itu diberitakan di media sosial teman-teman, di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan lain sebagainya. Sehingga pemilih milenial yang memang agak sulit punya karakteristik khusus, ini lebih mudah didekati. Bukan artinya media sosial itu nomor satu, tapi media sosial ini akan mampu menjadi jembatan, membuka jalan bagi teman-teman yang bekerja melakukan penggalangan, memastikan suara di daerah ini. Oke, kalau kita lihat dulu Bang Ritam, kita tahan dulu, kita akan melihat juga seperti yang dapat Anda lihat pemirsa, bahwa saat ini nampaknya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ini sedang menyapa seperti itu ya, para kader dan juga mungkin ada pengurus dari ranting Partai Gerindra yang ada di lokasi di Jalan Harsono RM Ragunan Jakarta Selatan, tempat di mana pusat perayaan ulang tahun Partai Gerindra yang ke-15 seperti itu. Nah, tadi menarik kalau misalnya berbicara soal, kita lanjutkan lagi perbincangannya Bang Ritam. Kita tadi menarik kalau misalnya jumlah pemilih pemula ataupun milenial ataupun Gen Z seperti itu di tahun 2024 mendatang, berarti kurang lebih setahun lagi pencoblosan seperti itu. Bagaimana cara Partai Gerindra ini meraup suara dari generasi milenial termasuk juga Gen Z yang mencapai 60%? Ya, Gerindra punya organisasi sayap yang tadi dibilang Pak Prabowo itu istilahnya pasukan khusus. Ya. Jadi teman-teman Tidar, Tunas Indonesia Raya, Satria, Satuan Relawan Indonesia Raya, Pedagang Pejuang Indonesia Raya, Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya dan lain sebagainya, juga tak lupa Perempuan Indonesia Raya. Mereka sekarang juga sedang melakukan penggalangan ke kalangan pemilih pemula, milenial, sentenial. Jadi di sektornya masing-masing. Yang kedua, memang ada pendekatan khusus yang dilakukan oleh Bapak Haji Prabowo Subianto. Kalau seperti kita lihat, Pak Prabowo sekarang sering kok ketemu milenial. Berapa kali misalnya datang di acara festival milenial, kemudian bertemu dengan influencer-influencer seperti Denny Caknan dan lain-lain. Nah, ini hal bagus, tapi memang ke depan seperti tadi pernah saya utarakan bahwa milenial ini well informed tapi kritis. Dalam diamnya itu mereka kritis. Dan yang menjadi pertanyaan milenial sekarang, kalau Pak Prabowo Subianto menjadi presiden, kalau Partai Gerindra menjadi pemenang pemilu legislatif nomor 1, apa yang akan dilakukan? Inilah tantangan bagi teman-teman kader Partai Gerindra di setiap tingkatan untuk menjelaskan baik secara langsung ataupun melalui media sosial apa saja kelebihan dan prestasi Pak Prabowo Subianto dan Gerindra, dan apa yang akan dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto dan Gerindra ketika nanti insya Allah menjadi pemenang pemilu di 2024. Ini yang semoga sisa waktu 1 tahun ini bisa menjadi momentum bagi seluruh kader Partai Gerindra untuk menjelaskan secara konkret apa tawaran Pak Prabowo dan Partai Gerindra untuk seluruh rakyat Indonesia, khususnya di kalangan milenial. Baik, nah saya langsung lanjutin tuh pertanyaannya. Jadi langkah apa yang disiapkan untuk bisa mempertahankan posisi Partai Gerindra atau bahkan bisa melejit ke nomor 1 di tahun 2024? Ya, sekarang kan Partai Gerindra itu sedang dalam tahapan penyusunan caleg-caleg. Jadi ada persyaratan yang memang harus dipatuhi oleh seluruh calon legislatif yang berminat, yaitu misalnya bersedia melakukan kerja-kerja turun ke lapangan. Jadi sudah ditentukan besaran wilayahnya, besaran TPS-nya, terus bagaimana teknis merekrut relawan dan lain-lain. Ini standar operasional prosedurnya sudah disiapkan. Baik. Dan ini sebagai salah satu langkah untuk memastikan, selain juga memang ada survei-survei internal yang rutin kita lakukan untuk memastikan penambahan suara. Yang kedua, Partai Gerindra juga harus mempersiapkan dan sedang mempersiapkan badan relawan dan badan saksi. Inilah yang akan mengawal proses pemungutan suara hingga pengawalan formulir C1 TPS yang memang menjadi bahan evaluasi dari pemilu-pemilu sebelumnya. Dan insya Allah kalau ini terrealisasi semua dan berjalan satu komando, saya yakin insya Allah nggak meleset. Pak Prabowo Subianto akan menjadi Presiden RI 2004-2029 dan Partai Gerindra menjadi pemenang pemilu legislatif nomor 1. Oke, Bang, terkait dengan adakah strategi khusus kalau misalnya kita berbicara soal daerah-daerah tertentu, misalnya Jawa Tengah seperti itu, yang bisa dikatakan suara Partai Gerindra di sana kurang. Apakah ada strategi khusus untuk mendulang suara di daerah Jawa Tengah ataupun di daerah-daerah lainnya? Ya, sebenarnya kan dari dulu nggak ada perbedaan ya cara Gerindra, karena Gerindra ini memang partai nasionalis yang di dalamnya beraneka ragam, sangat merah putih. Ada teman-teman pada Partai Gerindra yang berasal dari kader Nadien,
ada teman-teman Partai Gerindra yang memang merupakan basis dari Marhaen, ada misalnya teman-teman Partai Gerindra yang memang berasal dari basis-basis misalnya minoritas dan sebagainya. Saya lihat semua berjalan dengan dinamikanya masing-masing, dengan cara yang masing-masing, dan memang Gerindra ini adalah partai yang demokratis. Pak Prabowo membuka ruang selebar-lebarnya untuk seluruh kader berkreasi sepanjang panduannya ada, yaitu manifesto, ADART, visi misi Partai Gerindra itu. Jadi sepanjang itu memang tidak bertentangan dengan itu, Pak Prabowo itu sangat membuka ruang. Bahkan kalau lihat kecenderungan sekarang ini agak unik. Teman-teman kader-kader muda Gerindra itu sangat aktif berTikTok, sangat di Instagram dan lain-lain. Dan ini perkembangan yang sangat menggembirakan buat saya ya, karena 3 tahun lalu belum terbayang seperti itu. Jadi mudah-mudahan semangat ini terus berjalan, dan Pak Prabowo saya yakin akan mendukung semua kegiatan teman-teman khususnya kader muda milenial Gerindra. Oke, Bang, nampaknya kita kalau misalnya di studio Garuda TV terdengar seperti itu ya. Nampaknya Pak Prabowo akan meninggalkan atau ke sekretariat seperti itu ya? Iya, sekretariat kayaknya. Oke, kita belum bisa melihat gambar yang ada langsung dari tempat di mana acara berlangsung di pusat DPP Partai Gerindra di kawasan Jalan Harsono RM Jakarta. Tapi kita masih sulit ya untuk melihat siapa. Pak Prabowo ini nampaknya akan meninggalkan dari lokasi acara inti yang tadi sempat berlangsung, pusat perayaan ulang tahun Gerindra ke-15 seperti itu. Nah, Bang Ritam, kita lanjutkan lagi diskusinya. Kalau misalnya tadi berbicara soal generasi muda yang akan disasar di pemilu 2024 mendatang. Ya. Apakah apa yang akan ditawarkan oleh seorang Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra yang sekaligus sekarang Menteri Pertahanan Republik Indonesia, kepada generasi milenial dan juga kepada para Gen Z seperti itu, agar milenial itu mau mencoblos seperti itu? Ya, sebenarnya kan Pak Prabowo sudah banyak buku yang diluncurkan. Yang terakhir itu Paradoks Indonesia dan Solusinya. Jadi poin pentingnya adalah kekayaan Indonesia itu sebenarnya sangat banyak dan kita kaya raya, tapi banyak terjadi capital flight sehingga tidak bisa dinikmati oleh mayoritas rakyat. Nah, kemudian solusinya seperti apa? Solusinya Pak Prabowo itu bukan hanya menawarkan program, tapi menjalankan, bahkan menawarkan kemarin ke Pak Presiden Joko Widodo sebelum kita memutuskan menjadi bergabung dalam kabinet koalisi, yaitu 5 program kedaulatan. Nah, alhamdulillah yang sekarang sangat intens dijalankan Pak Prabowo, dan ini sangat terkait dengan tawaran untuk milenial bila Pak Prabowo menjadi presiden, adalah kinerja Menteri Pertahanan membangun industri-industri pertahanan strategis dalam negeri dan juga mengaktifkan kembali industri-industri pertahanan strategis yang dalam tanda kutip sudah beberapa tahun terakhir ini seakan-akan dalam tidur, seperti PT PAL, PT DI, Pindad dan lain sebagainya. Sudah banyak karyanya, dan di situ banyak teman-teman milenial yang terlibat, karena memang unsur-unsur siber dan high tech yang di dalam industri pertahanan strategis yang sedang dikembangkan Pak Prabowo kembali itu memang lebih banyak dimengerti oleh teman-teman milenial sentenial. Dan saya membayangkan apabila misalnya nanti Pak Prabowo sedang mengendorse industri drone dalam negeri, kemudian banyak ya radar dan lain sebagainya, saya yakin ini akan menjadi membuka potensi lapangan pekerjaan jutaan hingga puluhan juta yang akan menyerap teman-teman generasi muda. Karena nggak mungkin kalau generasi saya 50 tahun ke atas itu mampu mengerti soal itu. Nah, makanya kita harus tahan dulu, Bang Ritam. Kita akan menuju kembali ke layar seperti yang dapat disaksikan oleh Anda pemirsa, bahwa nampaknya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan meninggalkan dari lokasi pusat inti acara dari perayaan ulang tahun Partai Gerindra yang ke-15 dari kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Kalau misalnya nampak seperti yang Anda dapat lihat bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ini sudah memasuki mobil seperti itu ya, Bang Ritam? Ya, sepertinya bisa jadi mungkin ketemu dengan teman-teman koalisi lainnya. Karena di Ragunan kali ini sepertinya tidak ada undangan tamu luar. Mungkin bisa jadi ada Pak Prabowo bergegas ketemu teman-teman koalisi lain yang banyak mengucapkan terima kasih dan ulang tahun Partai Gerindra hari ini. Perkiraan saya. Oke, baik. Walaupun tadi kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya harus dipadu-padankan, nampaknya karpetnya udah hijau tuh. Iya, hijau merah. Hijau merah ini kayak simbol ya. Mungkin teman-teman Nahdien dan teman-teman Marhaen mudah-mudahan gabung.
Ya teman-teman tahu lah kalau hijau identik dengan siapa, merah identik dengan siapa. Mudah-mudahan harapan saya dengar-dengar seperti itu. Oke, baik Bang Ritam, kalau misalnya kita berbicara soal, kalau saya sempat baca juga kemarin di pernyataan dari Sekjen Pak Ahmad Muzani seperti itu, bahwa perayaan Partai Gerindra di tahun ini tuh adalah yang terakhir kalinya dirayakan sebelum nanti pemilu ataupun pemilu serentak 2024 seperti itu. Apa yang akan dipersiapkan, apa saja akan dipersiapkan oleh Partai Gerindra agar lagi-lagi gimana caranya supaya menjadi partai politik urusan nomor 1 dan bisa memenangkan Prabowo Subianto? Ya terakhir karena kan mungkin kita terakhir sebagai partai yang belum pernah menang. Besok mudah-mudahan 2024 merayakan ulang tahunnya sebagai partai pemenang pemilu, baik pemilu presiden maupun pemilu legislatif. Itu bayangan saya. Dan insya Allah nggak bakal meleset. Dan tahapan yang sedang berjalan kan seperti tadi saya bilang, pemetaan, penggalangan, kemudian persiapan badan relawan, badan saksi, hingga timeline, hingga misalnya pun nanti terjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi dan lain-lain sudah diperhitungkan oleh Bapilu dan seluruh kader Partai Gerindra. Dan saya yakin seperti tadi Pak Prabowo bilang, ya kita sudah belajar banyak dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dan ya nggak usah gerasa gerusu. Alon-alon waton kelokon, santai seperti tadi Pak Prabowo. Ini semangat baru yang sangat berbeda saya lihat. Pak Prabowo menyapa satu persatu seluruh DPD. Mungkin kalau ada DPC tadi di Zoom itu mungkin disapa satu persatu. Ya ini adalah sebuah lompatan besar bagi Partai Gerindra, bahwa Partai Gerindra ini bukanlah partai yang hanya top and down. Tapi memang Partai Gerindra ini para pemimpinnya sangat peduli kepada teman-teman yang berjuang di bawah. Partai Gerindra ini partai yang menghargai teman-teman yang berjuang di akar rumput, teman-teman ranting, teman-teman PAC di kecamatan dan lain sebagainya. Juga teman-teman relawan lainnya. Jadi saya nggak terlalu khawatir ya misalnya isu-isu yang berkembang, Partai Gerindra ditinggalin pemilih dan lain sebagainya. Itu kan omongan orang-orang yang sakit hati aja, orang-orang yang iri terhadap Gerindra. Karena faktanya Gerindra, kalau teman-teman benar-benar mau melakukan survei internal, ya Indonesia ini siapa yang nggak kenal Pak Prabowo, siapa yang nggak kenal Partai Gerindra? Mungkin bisa jadi hanya 1, 2, 3 partai yang mempunyai kemiripan dengan Partai Gerindra dari segi popularitas. Kalau soal elektabilitas ini adalah proses dan mudah-mudahan 2024 Prabowo Presiden dan Gerindra menang. Caranya bagaimana? Caranya paling penting adalah harus kita kawal C1 TPS, bukti kemenangan kita di 2024 besok. Baik, Bang, terakhir harapan untuk tahun 2024 dan juga harapan di ulang tahun Partai Gerindra yang ke-15, singkat saja. Harapan saya Pak Prabowo Subianto sehat, semangat, gembira, juga Ketua Harian, Pak Sekjen, dan seluruh para pimpinan Gerindra, hingga kader-kader di akar rumput, jangan lengah, jangan kemudian kendor semangat, karena kali ini buat saya pribadi ini adalah pertaruhan yang sangat besar buat Indonesia Raya, dan semoga kita bisa kian berkontribusi, semoga kita bisa bergerak bersama membangkitkan Indonesia, karena rakyat menanti kita, rakyat menunggu Gerindra menang, rakyat menunggu Pak Prabowo menjadi presiden, karena saya yakin hanya Pak Prabowo Subianto yang mampu menjadi penerus kepemimpinan Pak Presiden Joko Widodo. Baik, Bang Ritam, sebelumnya terima kasih untuk berbincang bersama kami dengan Breaking News Garuda TV. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Bang Ritam ataupun Riki Tambas selaku Ketua DPP Partai Gerindra bidang pemetaan, basis pemilih dan juga TPS 2020 hingga 2025, yang juga sekaligus juru bicara jaringan 98. Dan demikian pemirsa Breaking News Garuda TV dalam rangka ulang tahun Partai Gerindra yang ke-15. Saksikan saluran 8 siang pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di Garuda TV. Wakil tim yang bertugas saya Syam Somin, berterima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Thank you, bro.